Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami. Berarti ada kesempatan yang baru bagi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu menjadi pelita dan pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Kami sambut Tuhan, firman kehidupan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini berjudul pengharapan. Karena memasuki tahun yang baru, kita butuh pengharapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang terbentang di depan kita. Dan kita sudah tahu satu hal, bahwa di dalam Kristus itu selalu ada kepastian. Walaupun kita menghadapi ketidakpastian, ketidaktentuan di dalam dunia ini. Mari kita buka sama-sama di Roma pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow, dibenarkan karena iman, itu sebabnya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Harusnya kita sudah memiliki hal ini. Kalau belum, kita harus kembali dan cek dan recheck lagi iman kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan karena iman kita kepada Kristus, harusnya kita sudah memiliki damai di dalam hidup ini. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah di dalam pengharapan. Berarti kita tahu pasti pengharapan kita itu jangkarnya kemana. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku bermegah di dalam pengharapan aku ini. Aku bermegah. Bahkan yang dikatakan di sini yang sangat luar biasa adalah, dan bukan hanya itu saja, ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Jadi maksudnya ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup, dan pastinya ada pergumulan hidup di tahun 2022, kita pasti akan juga bermegah karena kita tahu pengharapan kita di dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ya, kesengsaraan atau pergumulan hidup itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kemudian ketika kita bermegah di dalam pengharapan yang akan diubahkan di dalam karakter kita, yaitu kita akan akhirnya diubahkan untuk menjadi orang-orang yang tekun di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, kesengsaraan atau pergumulan hidup adalah faktor eksternal yang kita tidak pernah tahu akan datang dan tiba dalam hidup kita sebagai ujian. Ketika kita hadapi dengan pengharapan, kita diubahkan Tuhan dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang tekun. Itu sebabnya ketekunan ini akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Perhatikan ayat 4. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Tahan uji adalah buah daripada ketekunan. Kemudian tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Wow. Menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan masuk ke dalam tahun yang baru ini selalu tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengajarkan kita prinsip ini. Perhatikan ini baik-baik. Orang dunia akan bersuka cita ketika pengharapan mereka termanifestasi atau harapan mereka menjadi kenyataan. Baru mereka bersuka cita. Anak-anak Tuhan diajarkan bersuka cita selagi memiliki pengharapan. Bahkan pengharapan itu belum menjadi kenyataan, belum termanifestasi, kita sudah bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu pengharapan kita itu jangkarnya ada di dalam Kristus. Itu luar biasa. Itu sebabnya kita masuk ke dalam tahun yang baru ini, kita bermegah. Bukan berarti sombong, tapi bermegah di dalam pengharapan.
akan Kristus. Ini sangat-sangat luar biasa. Saya undang kita buka firman Tuhan dari Roma 12, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan begini, ini harus menjadi panduan kita juga untuk masuk ke dalam tahun yang baru. Bersukacitalah dalam pengharapan. Itu dia, bersukacitalah dalam pengharapan. Dunia mengatakan bersukacitalah setelah pengharapanmu menjadi kenyataan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Selagi engkau berharap, bersukacitalah. Karena pengharapanmu di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam pergumulan hidup. Dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Ya, jadi orang kalau lagi sedang berharap, biasanya dia meluangkan waktunya kepada hal tertentu, atau orang tertentu, atau bahkan barang tertentu, sesuatu tertentu. Apa yang dia luangkan waktunya itu adalah biasanya fokus dan orientasi dia kepada siapa dia berharap. Ada orang-orang yang meluangkan waktunya justru kepada misalnya uang, atau pekerjaannya dia, ya, untuk supaya dia bisa memiliki pengharapan. Tetapi Alkitab mengajarkan, ya, luangkan waktumu di dalam doa. Luangkan waktumu, tujukan waktumu, investasikan waktumu di dalam doa kepada Kristus. Ya, itu akan terlihat kepada siapa dan di mana kita meluangkan atau menginvestasikan waktu kita selagi kita hidup di dalam pengharapan. Ya. Roma 4 ayat 18. Ini adalah persepsinya manusia. Ada sebuah kata yang saya mau tonjolkan di sini supaya kita mengerti dengan betul, ya, tentang prinsip pengharapan ini. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, Paulus sedang mengajarkan ini persepsinya manusia. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Walaupun dari persepsi manusia tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun tidak ada dasar bagi saya dan saudara untuk berharap masuk ke dalam tahun yang baru ini, karena di dalam dunia memang tidak ada kepastian. Persepsi kita melihat tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi sama seperti Abraham, kita tetap berharap juga. Kita tetap percaya. Karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Itu maksud firman Tuhan. Dan itu sangat memerdekakan. Dan itu harusnya membawa sukacita bagi kita semuanya. Ya, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu dan semuanya Tuhan sudah perlihatkan, tidak ada alasan untuk kita untuk berharap lagi. Tidak ada alasan kita untuk kita melatih iman kita. Itu sebabnya perjalanan bersama Tuhan yang sudah pernah saya katakan, ujung daripada terowongan tidak diberitahu. Ujung daripada perjalanan tidak dikasih tahu sama Tuhan. Makanya Tuhan selalu mengatakan bahwa firman-Nya adalah pelita. Firman-Nya adalah pedoman, bukan lampu sorot. Supaya kita berjalan perlahan-lahan dan setiap firman itu menjadi pedoman dan pelita bagi langkah-langkah hidup kita. Itu maksudnya. Luar biasa, Tuhan sangat dahsyat. Ibrani 11 ayat yang ke-8 coba kita lihat bersama-sama. Ini adalah sebuah pertanyaan yang biasanya kita tanyakan kepada Tuhan ketika kita masuk ke dalam lembaran-lembaran baru dalam hidup ini, khususnya tahun yang baru, tahun 2022 ini. Ya. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham disuruh berangkat dari tanah Ur. Disuruh berangkat sama Tuhan. Ya, untuk pindah. Abraham ini kaya. Kalau dia traveling pastinya logistiknya itu sangat banyak yang harus dibawa beserta dengan
semua ajudannya dan keluarganya. Dan ketika ia disuruh berangkat, ia tidak pernah diberitahu tujuannya kemana, hanya diberikan arahnya sama Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita sudah tahu arah 2022 kemana. Kita tinggal melewati hari demi hari dan akhirnya masuk ke dalam tahun yang baru, ya. Kita nggak tahu ujungnya seperti apa, sama seperti Abraham. Tetapi Abraham tetap berangkat. Abraham tidak tahu tempatnya. Ya, saat itu ketika ada sebuah perubahan itu, Abraham sudah cukup tua. Dan fisiknya juga sudah lebih tua daripada sebelum-sebelumnya. Dan dia disuruh pergi. Tubuhnya sudah makin melemah pastinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali ini menjadi pertanyaan kita. Kemana Tuhan? Mau dibawa kemana nih Tuhan? Tapi mungkin memasuki tahun yang baru ini di dalam pengharapan akan Tuhan, kita mungkin harus berhenti bertanya kemana. Kita harus justru percaya kepada pimpinan daripada Tuhan. Pimpinan daripada Tuhan. Yang dibutuhkan adalah pimpinan daripada Tuhan. Kita tidak suka pastinya pergi ke sebuah tempat tanpa mengetahui ujungnya di mana. Kita sudah terbiasa ada Google Map, kita bahkan sudah bisa melihat waktu tempuh atau jarak tempuhnya berapa lama. Bayangkan ketika disuruh pergi dan hanya diberitahu arahnya saja tanpa tahu tujuan akhirnya di mana. Itulah gambaran 2022. Kita tidak tahu ujungnya sampai di mana dan akan menjadi apa. Tetapi di dalam pengharapan sama Tuhan, perjalanan bersama Tuhan, saya tahu pasti perjalanan saya dengan Dia akan selalu aman dan nyaman. Dan saya berharap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, memegang teguh iman di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan. Dan selagi kita dalam perjalanan, kita pasti akan mengalami pergumulan dan ujian. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita untuk terus bermegah di hadapan pergumulan hidup. Karena itu adalah satu-satunya kesempatan di mana kita akhirnya bisa diubahkan hidup kita menjadi orang-orang yang tekun. Dan di dalam ketekunan kita akan melahirkan tahan uji. Dan tahan uji itu melahirkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat berikutnya, kembali masih dalam kisah Abraham ini, ya, dikatakan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, ya, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Walaupun usianya sudah lewat, walaupun kelihatannya tidak mungkin, tetapi mereka berpegang teguh kepada janji Tuhan karena yang memberikan janji itu setia. Yang memberikan janji-janji itu kepada kita semuanya setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Pertanyaan yang berikutnya ketika masuk ke dalam tahun yang baru, bagaimana Tuhan? Saya banyak keterbatasan Tuhan. Saya terbaring sakit Tuhan. Saya divonis dokter Tuhan. Usahaku diambang kehancuran Tuhan. Sepertinya nggak mungkin Tuhan akan terjadi pemulihan dalam keluargaku. Tuhan, aku ada di dalam pergumulan yang begitu berat. Bagaimana bisa Tuhan? Tapi sama seperti Abraham, aku tahu Tuhan yang memberikan janji itu setia. Ada 7.000 lebih janji firman Tuhan, dan pemberi janji itu setia. Dan pertanyaan yang sering kali kita tanyakan juga kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Karena kita sering kali melihat justru keterbatasan kita. Pesan firman Tuhan memasuki tahun yang baru, kita harus berhenti bertanya bagaimana Tuhan.
tetapi justru fokus kepada janji Tuhan dan justru berterima kasih bahwa Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau sebagai pemberi janji, Engkau selalu setia. Daripada bertanya bagaimana, kita mulai percaya kepada pimpinan Sang Pemberi Janji yang setia. Yang setia. Akhirnya kita sudah tahu kisah ini, bahwa Abraham dan Sarah akhirnya mempunyai anak. Diberikan anak yang merupakan janji Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan kemudian di dalam perjalanan kisah Abraham ini, ketika dia juga sudah berjalan, ya akhirnya Tuhan juga memberitahu kepada dia untuk berkemah, ya, berkemah. Itu ada ditulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-9 dan 10. Ya. Dikatakan di sini, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ini gambaran di mana di dalam perjalanan hidup, khususnya memasuki tahun yang baru, we need to rest. Kita perlu istirahat di dalam hadirat Tuhan. Itu adalah gambaran daripada mereka masuk ke dalam kemah. Dan dalam kondisi seperti ini, mereka tetap belum tahu tujuannya sampai di mana. Mereka belum tahu. Mereka berkemah. Yuk, mari kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Ingat, beristirahat di dalam hadirat Tuhan, itu pun merupakan perintah di dalam perjanjian baru. Untuk rest in Him. Untuk beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Beristirahat itu berarti percaya kepada Tuhan. Itu berarti kita memberikan iman kita kepada Tuhan. Kita menanggalkan semua kekuatan kita dan kita memberikan semua pengharapan kita kepada Tuhan. Itu arti daripada beristirahat di hadirat Tuhan. Dan ayat yang berikutnya yang luar biasa mengatakan, sebab ia menanti-nantikan kota, perhatikan kalimat ini, yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya mau kita melihat kata ini. Yang tadi di awal kita bahas, kata yang ditonjolkan adalah dasar. Tadi kita sudah membahas bagaimana Paulus menggambarkan ketika Abraham berjalan bersama Tuhan di dalam perjalanan imannya bersama dengan Tuhan, seolah-olah di depan mata dia pengharapan itu tidak ada dasarnya. Seolah-olah masuk ke dalam tahun 2022, pengharapan kita di mata jasmani kita tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tetapi ayat yang ke-10 mengatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Ini persepsi daripada Tuhan. Mempunyai dasar. Karena apa? Semua yang direncanakan dan dibangun oleh Allah itu selalu ada dasarnya. Semua rancangan indah Tuhan yang sudah dibentangkan bagi kita di tahun 2022 ada dasarnya. Dasar kebenaran, dasar kerajaan sorga, dasar ilahi, dasar kasih karunia, dasar kuasa kebangkitan di dalamnya. Dan semua yang dibangun oleh Tuhan, semua yang direncanakan oleh Tuhan, semua yang sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk kita semua di tahun 2022, itu ada dasarnya walaupun di mata jasmani kita seolah-olah tidak ada dasarnya. Ini yang firman Tuhan berusaha untuk memberikan sebuah pewahyuan kepada kita, bahwa apapun yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita ini, dan selalu firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan itu selalu membawa kebaikan bagi kita, itu ada dasarnya. Ada fondasi yang kokohnya. Itu sebabnya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena bukan sebuah pengharapan kosong. Abraham disuruh beristirahat. Di dalam peristirahatan dia itu lagi sedang menunggu jawaban Tuhan. Sedang menunggu janji Tuhan. Kota yang dia tuju. Sebuah pewahyuan terjadi bahwa dia sedang menunggu sesuatu yang ada dasarnya. Sesuatu rencana atau rancangan atau kota yang sedang dibangun. Juga untuk kita semuanya di tahun 2022 ini. Luar biasa. Luar biasa.
Perhatikan, setelah kita mengalami semua kebenaran-kebenaran ini masuk ke dalam tahun yang baru, semua pengharapan itu ada kaitannya dengan kepuasan, Bapak Ibu. Ada kepuasan. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi bahwa di dalam penantian kita, di dalam pengharapan kita akan Tuhan, akan semua janji-janji Tuhan, harusnya kita sudah merasa puas. Dunia mengajarkan sukacita dan puas setelah mendapat jawaban dari harapan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dan berjanji kepada kita bahwa kita ketika melekat kepada Tuhan diberikan kepuasan dan juga diberikan sukacita selagi menanti, selagi berharap. Itu sebabnya jangan bawa sampah masuk ke dalam tahun 2022. Jangan membawa penghalang-penghalang masuk ke dalam tahun yang baru. Penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kepuasan kita, menghalangi sukacita kita. Mari baca bersama-sama di Pengkhotbah 4 ayat yang keempat mengatakan, "Aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Jangan sampai kita masuk ke dalam tahun yang baru, kita berusaha meraih sesuatu karena dasar iri hati. Jangan sampai kita iri hati kepada siapapun. Karena itu seolah-olah seperti menjaring angin dan akhirnya membatasi semua kehidupan kita dan akhirnya kita tidak puas hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya lambat laun pengharapan kita terkikis. Pastikan jangan sampai masuk ke dalam tahun yang baru, walaupun itu baik itu di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai apapun yang kita lakukan itu berdasarkan iri hati, berusaha membuktikan diri kita kepada orang lain. Oh, banyak orang yang masuk dengan sakit hati, dengan kepahitan. Saya mau buktikan hidup saya kepada orang tua saya yang dari dahulu selalu menjelek-jelekan saya, merendahkan saya. Oh, saya akan membuktikan hidup saya kepada teman saya yang dari dulu membuli saya, merendahkan saya. Jadi akhirnya motivasi kita bekerja, motivasi kita untuk pelayanan dan lain sebagainya untuk membuktikan diri kita kepada orang lain. Itu karena iri hati. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan itu seperti menjaring angin. Chase after the wind. Percuma akhirnya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-5 sampai ke-6 mengatakan, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah. Segenggam ketenangan. Itu maksudnya daripada firman Tuhan. Yuk kita masuk dalam tahun yang baru dengan senantiasa bersukacita dengan apa yang sudah kita miliki atau dititipkan sama Tuhan. Walaupun masih kecil, walaupun segenggam, yuk kita berpuas hati. Yuk kita mengalami kepuasan. Yuk kita betul-betul bersukacita di dalam Tuhan. Gak usah banding-bandingin sama orang lain. Segenggam di tangan kita, segenggam kepuasan itu sudah cukup. Sudah cukup. Jangan sampai hidup kita seperti menjaring angin. Mungkin masuk ke dalam tahun yang baru ini ada di antara kita yang harus mengubah hal-hal yang sudah kita lakukan dari tahun lalu. Mungkin kita lebih banyak meluangkan waktu di dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin pelayanan, dan kita melupakan keluarga, anak, dan hal-hal yang justru menjadi prioritas dalam hidup ini. Dan itu kita lakukan karena kita mau menjaring angin, Alkitab katakan. Karena kita mau membuktikan hidup kita sama orang lain, sama dunia. Kita mengejar hal-hal fana untuk dipertontonkan kepada orang lain. Dan bukan air kehidupan yang kita kejar, tetapi hal-hal yang bisa terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dan juga jangan sampai kita masuk ke dalam tahun yang baru ini membawa extra luggage atau bagasi lebih. Ibrani 12 ayat 1-3 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tanggalkan semua beban, tanggalkan semua extra luggage, tanggalkan. Kita kalau bawa extra luggage ke pesawat di charge, dikasih cost yang sangat tinggi karena kita dianggap bahwa kita akan membebani pesawat itu, dan makin dibebani pesawat, ongkos fuelnya atau ongkos bensinnya lebih mahal, kita yang dibebani. Dan seringkali kalau kita lagi bawa beban berat, yang kena imbasnya orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan orang-orang yang terdekat dengan kita akhirnya berusaha membantu untuk menarik extra luggage itu, bagasi yang berat atau ekstra itu. Dan orang yang terdekat dengan kita yang kena imbasnya. Seringkali kita membawa extra luggage, kita membawa bagasi ekstra itu merupakan sebuah kepahitan dalam hati ini, ketidakpuasan yang ujung-ujungnya termanifestasi dengan kita mengeluarkan kata-kata kasar, kemarahan, sensitif. Yang menanggung siapa? Orang-orang terdekat kita. Mereka yang tanggung itu semuanya. Dan apa yang terjadi? Kita membangun tembok dengan orang-orang terdekat kita karena kita bawa beban. Jangan masuk ke tahun yang baru ini dengan iri hati. Itu sama seperti menjaring angin. Jangan masuk ke tahun yang baru ini dengan membawa extra baggage, dengan membawa extra luggage, bagasi ekstra. Jangan. Tanggalkan semua sampah itu di belakang kita, tinggalkan di 2021. Dan saya percaya kita akan masuk dengan kepuasan, walaupun segenggam, itu cukup bagi kita, menjadi modal kita. Karena banyak perkara besar yang Tuhan sudah bentangkan bagi kita. Kota yang sudah dibangun, rencana yang sudah dibangun, rancangan yang sudah dibangun bagi Tuhan, itu berdasarkan kerajaan sorga, berdasarkan kedaulatan Tuhan, dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan selalu indah bagi kita. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini dari sekelompok prajurit Amerika yang ditawan di negara Jerman di zaman Perang Dunia Kedua. Waktu saat itu kita sudah tahu Perang Dunia Kedua antara tentara Nazi Jerman dengan tentara sekutu. Dan pada saat itu ketika tentara-tentara Amerika ini ditawan, mereka adalah tawanan perang di situ. Di penjara itu mereka tidak diberi makan, Bapak Ibu. Dan mereka dalam kondisi yang sangat kelaparan. Badan mereka makin kurus, makin lemah. Dan mereka sudah sepertinya betul-betul kehilangan harapan dan mereka sudah pasrah, mereka akan mati di situ. Satu hari, di pagi hari, tiba-tiba serdadu Jerman yang sedang menjaga penjara itu terkejut karena melihat senyuman di antara tawanan Amerika yang ada di dalam sel penjara yang begitu kotor dan berdesak-desakan. Mereka terlihat saling senyum satu sama yang lain dan kemudian saling berpelukan. Dan mata mereka memancarkan sebuah cahaya pengharapan. Mereka bingung, serdadu Jerman ini bingung. Kenapa tawanan-tawanan ini tiba-tiba penuh dengan sukacita, penuh dengan senyuman. Selidik punya selidik, ternyata salah satu daripada tawanan tentara Amerika ini memiliki sebuah radio kecil. Dan mereka mendengar berita baik, good news pada pagi hari itu bahwa peperangan dunia kedua sudah berakhir. Tentara sekutu sudah memenangkan perang dunia kedua dan sudah menandatangani sebuah persetujuan untuk mengakhiri
Perang Dunia Kedua, dan juga semua tawanan-tawanan perang akan segera dibebaskan. Jadi pertolongan bagi mereka itu sedang on the way. Itu sebabnya mereka bersuka cita. Itu sebabnya ketika mereka mendengar tentang good news ini, kabar baik ini, mereka memiliki pengharapan dan mereka bersuka cita. Pertanyaan saya, ketika mereka dalam kondisi yang bersuka cita dan memiliki pengharapan ini, apakah mereka sudah lepas dari atau sudah tidak ada lagi di penjara? Tidak. Mereka masih ada di penjara. Mereka masih dalam kondisi kurus, kurang makan. Mereka masih dalam kondisi yang seperti sehari sebelumnya. Tetapi hari itu mereka bersuka cita, bersenyum, dan berpelukan karena mereka mendengar kabar baik. Mereka tahu bahwa pertolongan sedang on the way. Walaupun kita masuk ke dalam tahun yang baru ini masih dalam pergumulan, mungkin masih dalam kondisi sakit, mungkin ada masalah rumah tangga, ekonomi, usaha, pekerjaan, apapun bentuknya. Ingatlah, kita sedang mendengar kabar baik ini, bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan harusnya ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita tersenyum, saling berpelukan, memancarkan cahaya pengharapan dari mata kita. Karena kita tahu, pertolongan, pemulihan, bahkan kesembuhan sedang on the way, sedang dalam perjalanan menuju kepada kita semuanya. Dan sebentar lagi, pemulihan, pertobatan, kesembuhan, dan semuanya restorasi akan terjadi atas setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini akan memerdekakan kita dan membawa pengharapan yang teguh untuk masuk ke dalam tahun 2022 ini. Supaya kita betul-betul tekun dan kemudian memiliki tahan uji dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu percaya bahwa semua yang sudah kami dengar, kabar baik ini yang sudah kami dengar, Tuhan, akan membuat hari ini kami tersenyum, bersuka cita, mungkin saling berpelukan, karena kami tahu bahwa kesembuhan sedang on the way, pemulihan keluarga sedang on the way, pemulihan pekerjaan, ekonomi, dan usaha kami sedang on the way. Karena kami tahu Tuhan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ajari kami Tuhan supaya kami meresponi pergumulan hidup kami, supaya kami belajar tekun. Dan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang tahan uji dan memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan ada dasarnya. Ada dasarnya. Terima kasih Kristus, terima kasih Yesus, terima kasih Kristus. Aku mengucap syukur buat hari ini. Ucap syukur buat tahun yang baru ini. Meteraikan firman ini Tuhan, menjadi modal kami, supaya kami terus memiliki pengharapan dan iman di dalam Tuhan. Berkati setiap yang mendengar, setiap yang menonton khotbah ini pada hari ini. Pemulihan, kesembuhan sudah terjadi. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amen. God bless you.